Hai, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Namo Buddhaya. Puji syukur kepada Tuhan untuk hari ini kita selalu diberi rahmat yang berlimpah sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesehatan dan kita bisa belajar kembali. Ya, baiklah, hari ini kita akan mempelajari buku tema 2, subtema yang kedua juga, dan pembelajaran yang kedua. Jadi hari ini kita akan mempelajari buku tema 2, subtema yang kedua, dan pembelajarannya juga yang kedua. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran hari ini. Tujuannya antara lain yang pertama, dengan mengamati gambar, kita dapat menjelaskan prosedur variasi gerakan meliukkan badan tanpa berpindah tempat dengan benar. Tujuan yang kedua, dengan mengamati gambar dan bimbingan guru, kita dapat mempraktekkan variasi gerak meliukkan badan tanpa berpindah tempat dengan benar. Tujuan yang ketiga, dengan bimbingan guru, kita dapat melakukan permainan lingkaran simpai dengan benar. Tujuan yang keempat, dengan mendengarkan teman membaca teks benda padat, kita dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan benar. Dan tujuan yang kelima, dengan mendengarkan teman membaca teks benda padat, siswa dapat mencatat isi teks pendek yang dibacakan dengan benar. Tujuan yang keenam, dengan bimbingan guru dan orang tua, kita dapat melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda-benda di lingkungan sekitar dengan benar. Tujuan yang ketujuh, dengan melakukan pengamatan, siswa dapat mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan wujudnya dengan benar. Dan yang kedelapan, dengan berdiskusi, kita dapat mengidentifikasi berbagai sikap yang mematuhi dan tidak mematuhi aturan dengan benar. Dan tujuan yang kesembilan, dengan bimbingan guru, kita dapat menstimulasi kegiatan sesuai aturan dengan benar. Nah, itulah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, perhatikanlah gambar ini ya. Ada beberapa gambar, coba kalian perhatikan. Nah, di sini Benny dan teman-temannya sedang bermain. Nah, apa yang dilakukan Benny dengan teman-temannya? Coba perhatikan gambar itu. Iya. Memainkan apa mereka? Atau mereka sedang bermain apa? Ya, mereka bermain simpai ya, lingkaran simpai. Pernahkah kamu memainkan permainan ini? Nah, jadi inilah gambar permainan tentang permainan lingkaran simpai. Sebenarnya ada beberapa teman-teman kita kalau di sekolah ada bermain ini ya, tapi tidak diletakkan di atas kepala, tapi simpai itu diletakkan di pinggang dan mereka berputar-putar. Kita tidak berputar, kita tetap ya menggoyang-goyangkan badan, tapi simpai itu memutari lingkaran pinggang kita ya. Nah, sekarang coba kita akan mendiskusikan beberapa pertanyaan ini dengan teman-teman kita. Nah, coba kalian diskusikan ya, nanti apa jawabannya. Nah, yang pertama, pertanyaan yang akan kita diskusikan. Apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai? Apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai? Pertanyaan yang kedua, benda apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam memetik jambu? Masih ingat teks dalam pembelajaran yang lalu ya, yang kemarin itu kita mempelajari teman-teman kita memetik jambu, ada teks bacaannya ya. Nah, sekarang ada pertanyaannya, benda apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam memetik jambu?
Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana wujud benda-benda tersebut? Nah, coba kalian diskusikan dengan teman-teman ya, apa jawabannya? Nah, kira-kira setelah kita diskusikan, apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut? Nah, kita coba ya. Nah, nomor 1, apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai? Apa yang digunakan? Ya, simpai. Mereka menggunakan simpai. Kemudian pertanyaan nomor 2, benda apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam memetik jambu? Benda apa yang digunakannya kemarin? Mereka menggunakan galah, ya, kayu yang panjang yang kita sebut dengan galah. Di samping menggunakan galah, ada yang memanjat pohon. Masih ingat siapa yang memanjat? Ya, Udin, ya, yang memanjat Udin. Kemudian yang memunguti jambu-jambu di bawah yang sudah dijatuhkan oleh Udin sama Benny. Siapa yang memungut jambu-jambu itu? Ya, masih ingat? Ya, Edo dan Siti. Iya. Nah, Edo dan Siti memunguti jambu di bawah. Kemudian Lani berusaha mengambil jambu, ya, karena tidak terlalu jauh jangkauannya ya dari dahan dia. Jadi dia bisa menjangkau lalu dia petik. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Nah, perhatikan bentuk-bentuknya, lalu kalian kelompokkan. Ya, kita sudah belajar ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Kelompokkanlah. Nah, kalau galah termasuk benda padat. Jambu masuk benda apa? Ya, betul. Jambu itu masuk benda padat juga, ya. Dan seterusnya nanti kalian cari ya. Nah, bagaimana wujud benda-benda tersebut? Nah, tadi kita lihat wujudnya, yaitu ada yang benda padat, tadi jambu, simpai, galah itu termasuk benda padat. Kalau benda cair, yaitu tadi ada air, ya, ada minyak, sirup, dan seterusnya. Baiklah, dari hasil diskusi itu tadi nanti kita akan periksa bersama-sama ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan teks bacaan berikut. Coba kita dengarkan sekali lagi ya. Judulnya benda padat. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Nah, itulah teks bacaan tentang benda padat. Baik, sekali lagi kalian dengarkan, teacher bacakan lagi ya. Nah, judulnya benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai bentuk tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Nah, sekarang kita juga perhatikan
Ada beberapa benda-benda berikut. Coba kalian lihat apakah benda ini termasuk benda padat atau bukan benda padat. Nah, ini ada beberapa daftarnya. Nomor 1 ada kursi. Nah, kursi ini masuk benda padat atau bukan benda padat? Nanti kalian berikan centang ya. Kalau termasuk benda padat, berikan centang di kolom benda padat. Kalau bukan benda padat, berikan di kolom bukan benda padat. Ya, kita berikan centang di kolom bukan benda padat. Kemudian ada meja. Meja juga masuk benda padat atau bukan benda padat. Lalu ada minyak, ada vas bunga, ada televisi, air putih, piring, gelas, sendok, penggaris. Nah, coba kalian perhatikan benda-benda berikut ini termasuk benda padat atau bukan benda padat. Nanti kalian beri centang ya di kolom yang sesuai. Pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Benny? Nah, bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Nah, ini ada beberapa sikap ya, ada beberapa sikap. Coba kalian perhatikan. Sikap ini ada yang menunjukkan mematuhi aturan, ada juga beberapa sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Nah, coba kalian lihat di sini, apakah dalam bermain kalian juga mematuhi aturan-aturan yang ada, atau justru kalian tidak mematuhi aturan yang ada? Nah, coba kalian perhatikan di sini yang nomor 1, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Nah, itu termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan atau sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Ya, nanti kalian beri centang ya. Kemudian yang nomor 2, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Yang ketiga, tidak mengambil barang sembarangan. Nah, coba perhatikan ya, kalau kita bermain di rumah teman, kalau mau mengambil atau memegang barangnya, minta izin dulu. Teman, boleh saya pegang mainan ini atau barang ini, boleh saya pegang, boleh saya lihat. Jadi jangan asal ambil ya, lalu dilihat, nanti jatuh, pecah, nah berantakan. Nanti jadi tidak enak kita jadi berteman ya. Oke, yang berikutnya, yang nomor 4. Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Nah, yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, coba kalian masukkan sikap-sikap ini. Apakah dia masuk ke dalam kelompok sikap yang menunjukkan mematuhi aturan, atau masuk ke dalam kelompok sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan? Setelah tadi kita mengelompokkan sikap-sikap yang sesuai dengan apakah sikap itu mematuhi aturan atau sikap yang tidak mematuhi aturan. Nah, sekarang ada suatu percakapan ya, ada teks percakapan. Kita coba dengarkan, nanti kita berikan tanggapan dari teks percakapan ini ya. Nah, ini ada percakapan antara Benny, Lani, dan juga Udin. Jadi ini percakapan teman kita yaitu Benny, Lani, dan Udin. Nah, ini percakapannya. Benny mengatakan, Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa? Lalu Lani menjawab, aku mencari tempat sampah, Benny. Aku mau membuang sampah makananku. Lalu Benny mengatakan, lebih baik langsung tanya saja ke Udin. Lalu Lani menjawab, oh iya ya, Udin. Lani memanggil Udin ya, Udin. Lalu Udin menjawab, iya Lani, ada apa? Lalu Lani mengatakan, tempat sampahnya di mana Udin? Aku mau membuang sampah makananku. Lalu Udin mengatakan, oh mana sampahnya ya?
"Oh, mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah." Lalu Lani menjawab, "Wah, terima kasih banyak, Udin." Nah, dari percakapan ini, apa tanggapanmu? Nah, teacher ulang sekali lagi ya, supaya lebih jelas. Nah, dari percakapan ini, Benny mengatakan, "Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa?" Lalu Lani menjawab, "Aku mencari tempat sampah, Benny. Aku mau membuang sampah makananku." Lalu Benny mengatakan, "Lebih baik langsung tanya saja ke Udin." Lalu Lani, "Oh iya, Udin." Jadi dia memanggil Udin ya, "Udin." Lalu Udin mengatakan, "Iya Lani, ada apa?" Lalu Lani mengatakan, "Tempat sampahnya di mana, Udin? Aku mau membuang sampah makananku." Lalu Udin mengatakan, "Oh, mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah." Lalu Lani mengatakan, "Wah, terima kasih banyak, Udin." Nah, setelah kita mendengar teks percakapan ini, apa tanggapanmu? Apa yang diceritakan pada teks percakapan tadi? Ya, apa yang diceritakannya? Iya, teman kita Lani tadi setelah makan dia mau membuang bungkus makanannya ya. Bungkus makanan yang tidak dipakai itu mau dibuang dan dia mencari tempat sampah. Nah, bagaimana menurutmu sikap Lani, Benny, dan Udin? Bagus sekali sikapnya. Iya, bagus. Tidak dilihatnya tempat sampah di situ, mereka mencari di mana tempat sampah, bahkan bertanya di mana tempat sampahnya. Nah, ini karena Lani ini biasa membuang sampah pada tempatnya. Jadi sudah terbiasa begitu, dia mau membuang sampah, dilihatnya tidak ketemu tempat sampahnya ya, makanya dia bertanya kepada Udin. Nah, apa yang patut ditiru dari sikap mereka ini? Apa yang patut ditiru dari sikap mereka? Ya, tirulah mereka itu membuang sampah di tempat sampah, tidak sembarangan. Walaupun di dekat dia tidak kelihatan tempat sampah, tetap dia mencari sampai ketemu. Dan sampah itu kemudian dibuang di tempat sampah. Ya, hari ini tadi kita sudah mempelajari bagaimana teman kita bermain simpai, kemudian kita juga melihat ya, kita mengenal ciri-ciri benda padat. Kemudian kita juga mengenal sikap-sikap yang menunjukkan bahwa sikap itu mematuhi aturan dan ada beberapa sikap yang tidak mematuhi aturan. Kemudian kita juga diberikan contoh teman kita tadi, Benny, Udin, dan Lani, ya, bagaimana membuang sampah, ya, kita harus membuang sampah di tempatnya. Baiklah, pembelajaran kita cukup banyak ya, sangat bagus sekali pembelajaran kita hari ini. Kita diajak untuk jangan lupa ya, kalau bermain di rumah teman, kita harus mengikuti aturan, bermainlah dengan baik dan sopan. Kemudian juga buanglah sampah di tempatnya. Baik, sampai jumpa. Bye.